Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Fahri Hidayatullah dari Prodi Aqidah dan Filsafat Islam kelas A1. Di sini saya akan membahas tentang genealogi logika, kemudian yang kedua tentang analogi, yang ketiga tentang fallacy of affirming the consequent. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang genealogi logika. Apa itu genealogi logika? Yaitu kajian yang membahas tentang asal-usul, perkembangan, dan transformasi prinsip, konsep, serta metode logika dalam sejarah pemikiran manusia. Yang pada mulanya logika sendiri muncul pada masa Yunani kuno yang disebut dengan logika klasik. Pada masa itu ada seorang tokoh yang bernama Socrates. Beliau adalah yang merumuskan fondasi dari dasar-dasar logika tersebut yang kemudian di masa-masa mendatang akan dikembangkan oleh tokoh-tokoh selanjutnya. Yang selanjutnya tokoh tersebut adalah Plato. Beliau yang mengembangkan dari dasar fondasi yang dirumuskan oleh Socrates, kemudian beliau memberikan sebuah pemikiran tentang ideologi. Ini masih pada masa Yunani kuno. Kemudian di masa selanjutnya ada Aristoteles. Pada masa Aristoteles beliau mengembangkan dari pemikiran Socrates dan Plato. Kemudian beliau kembangkan menjadi sebuah pemikiran silogisme deduktif. Kemudian pada masa abad pertengahan, pada masa kejayaan Islam, pada masa itu banyak tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Khawarizmi, Avicenna, yang kemudian seluruh dasar-dasar logika tersebut dikembangkan menjadi sebuah logika dalam ilmu kedokteran, ilmu falak atau perbintangan, atau ilmu matematika, yang kemudian pada masa kontemporer saat ini, di masa modern, seluruh dasar ilmu logika tersebut dikembangkan menjadi sebuah ilmu komputer atau AI. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab analogi. Analogi adalah proses penarikan kesimpulan atau penalaran dari satu fenomena yang memiliki kesimpulan menuju fenomena lain yang belum memiliki kesimpulan karena adanya kesamaan prinsipal dalam keduanya. Dalam analogi sendiri memiliki beberapa unsur. Yang pertama, proposisi cabang atau proposisi yang belum memiliki kesimpulan. Yang kedua, proposisi pokok, yaitu proposisi yang menjadi perbandingan, yaitu proposisi yang telah memiliki kesimpulan. Kemudian ada persamaan prinsipalnya. Dari kedua proposisi tersebut kita ambil kesamaan prinsipal di dalamnya. Kemudian yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu setelah kita mendapat dua proposisi, yaitu proposisi cabang dan proposisi pokok, kemudian kita samakan, kita cari kesamaan prinsipalnya, kemudian kita ambil kesimpulan dari dalamnya. Dalam analogi dibagi menjadi dua, yaitu analogi induktif dan analogi deklaratif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang analogi induktif terlebih dahulu. Analogi induktif disusun dari persamaan prinsipal dari dua fenomena yang berbeda. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa yang terjadi pada fenomena yang pertama yang telah memiliki kesimpulan akan terjadi juga pada fenomena kedua yang belum memiliki kesimpulan. Contohnya yaitu dalam Al-Quran, ulama telah memiliki kesepakatan bahwa arak itu memabukkan dan haram. Di situ diambil karena menyamakan dengan anggur, perasan anggur pada masa Rasulullah, yaitu yang proposisi cabang yaitu arak, proposisi pokoknya
yaitu perasaan anggur, karena perasaan anggur telah memiliki kesimpulan yaitu haram. Dalam persamaan prinsipalnya yaitu memabukkan. Dari arak yang menjadi proposisi cabang mengandung zat yang memabukkan. Dalam proposisi yang kedua yaitu proposisi pokok, dalam perasaan anggur juga mengandung zat yang memabukkan. Jadi persamaan prinsipal dari keduanya yaitu memabukkan. Dari dua proposisi tersebut dan persamaan prinsipal yang telah ditemukan yaitu memabukkan, maka diambil kesimpulan bahwa arak memabukkan dan haram. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan fallacy of affirming the consequent. Apa itu? Yaitu kesalahan dalam logika formal yang terjadi ketika seseorang beranggapan bahwa sebuah implikasi benar, maka yang terjadi sebaliknya juga akan pasti terjadi juga. Dengan kata lain, ketika jika A maka B, dan jika B terjadi maka pasti penyebabnya adalah A. Padahal dalam ilmu logika tidak selalu seperti itu. Struktur dari fallacy of affirming the consequent yaitu premis pertama mengandung jika dan maka. Dalam premis kedua yaitu sesuatu yang telah terjadi atau studi kasusnya. Untuk kemudian struktur yang ketiga yaitu kesimpulan yang salah, yaitu pengambilan kesimpulan dari apa yang terjadi, yaitu premis kedua pasti sama dengan premis yang pertama penyebabnya. Saya berikan contoh, jika seseorang demam pasti ia sakit. Untuk premis keduanya, orang ini sakit, dari kesimpulannya pasti ia demam. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa ini menjadi sebuah kesalahan dalam berlogika, karena jika ia sakit tidak selamanya dia menderita demam. Bisa karena penyakit yang lain seperti batuk atau asma atau bahkan yang lainnya. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan berpikir seperti tadi, maka sangat penting untuk mempelajari ilmu logika dari awal dengan memahami secara mendalam tentang berbagai strukturnya dan jenis-jenisnya dengan pengambilan kesimpulan yang benar. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita terbiasa dengan logika-logika formal tersebut, yang kemudian kita akan menjadi seseorang yang skeptis dan tidak mudah untuk terpengaruh dari banyaknya argumen-argumen yang mungkin bisa salah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.